bangunan ya, terus mesin kan sama kan dengan kita. Maksudnya kalau misalnya untuk tahun depan kita mantapkan lagi Pak, kita mantapkan lagi, dan nanti untuk saya punya ide gini untuk tenaga yang mengelola seperti Mas Hel itu nanti anggarannya saya masukkan di rumah anggaran taktis yang dari PAK Pak. Itu kan ada tiap tahun kita kan ada sisa banyak buku atau kertas-kertas yang tidak terpakai, itu lumayan kalau dijual. Masalahnya kalau untuk dana untuk ganti dan nanti untuk teknisnya biar diatur, soalnya besok saya itu juga ngerangkap tim juri untuk pembebasan sampah kabupaten. Nah, masuk kita akan nggak ikut kan ya, mungkin lah. Hadiahnya lumayan besar Pak, kan dianggarkan itu seperti lombanya Dinpetaru untuk desa itu loh Pak, yang kampung juara itu loh Pak. Kampung juara kan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita telah memasuki tahun 2023, di mana kita tentunya punya harapan, punya tujuan, punya impian yang harus kita perjuangkan. Tahun 2022 tentunya sudah kita lewati, itu sebagai pengalaman kita. Maka 2023 kita sebagai satu impian, satu tujuan yang harus kita capai. Apa yang kemudian ingin kita capai, maka saya minta kalian menuliskan dalam satu paragraf atau satu kalimat kaitannya dengan keinginan dan cita-cita kalian selama tahun 2023 ini. Silakan saya minta ditulis, terus kemudian nanti ditambah di sini. Ya, tidak usah dikasih nama. Ya, tidak usah dikasih nama, tidak apa-apa. Ayo silakan kita mulai di ini. Nah, kalian tulis itu sebagai yang rencana kalian inginkan, jangan yang diinginkan orang lain. Yang tahu kan kalian secara pribadi. Bisa dipahami ya? Sehingga ini nanti akan membuat satu budaya positif kaitannya dengan proses pembelajaran pada semester 2 nanti. Nah, dalam proses pembelajaran semester 2 mestinya kalian ada sesuatu yang ingin kalian cita-citakan. Jangan sampai kalian punya cita-cita ingin masuk di fakultas kedokteran tapi jarang masuk di kelas. Kalian pengen masuk ke teknik sipil Universitas Diponegoro melalui jalur rapot, tapi kalian tidak punya prestasi. Kalian pengen masuk di fakultas hukum UGM, tapi kalian tidak paham dengan fakultas hukum, tidak suka, kan tidak nyambung, ya kan? Maka saya mengawali dengan apa yang ingin kalian cita-citakan selama tahun 2023 nanti. Resolusi apa yang menjadi keputusan dan keputusan kalian. Yuk silakan kalian tulis. Kalau sudah dikasih dan bulletin, kalian bisa taruh di sini. Ayo. Misalnya bisa satu kata juga tidak apa-apa. Bermanfaat misalnya, atau lebih baik, tidak apa-apa, atau apa. Kalau sudah ditambah kasih jempolnya, ini yang sebagian kalian seperti ini. Kalau sudah di nempel sini. Ya terserah bebas. Harapan boleh. Spoiler. Apa yang dironi Pak, satu kata Pak. Ya, satu kata sudah dicapai. Kasih sebutnya.
Ada dapat tidak jatuh? Hah? Anak. Nah, dapetin mana? Hah? Masa ada dapetin? Hah? Fraksi dan apa? Kecil ya. Nah, ayo ditambah satu sini. Di sini. Ya, jangan disakiti. Mamam gue belum. Ini mana? Ayo, langsung di sini. Ayo, ditambah sini. Ayo, yang ya. Pusing. Ayo yang sudah bisa beli. Hah? Pakai fraksi dan apa kecil. Atau yang lain yang ada. Ayo Cepet. Tunggu kita. Ayo, maju pagi. Harapanku jadi Zainal tidak di polisi ya. Yang apapun yang tidak BTW. Orang yang lebih baik. Ayo yang lain. Neng. Ayo cepet. Oke, udah. Lucu deh. Atuh. Keyakinan kelas kau. Keyakinan kelas. Oke, udah. Ayo kali gue tok iki. Ayo cepet kali. Kerja gue sih. Mas. Oke, udah. Pak.
Pak, udah. Nanti masih satu. Oh, masih satu. Sudah didengarkan. Ya. Setelah kita menulis resolusi tahun 2023 masing-masing untuk kita sendiri, tentunya kita perlu mewujudkan, betul ya? Kan tidak ada sebatas ada sebuah impian, butuh kita wujudkan. Nah, di dalam mewujudkan resolusi tahun 2023 sesuai dengan keinginan masing-masing, maka kita kan butuh budaya positif yang ada di dalam kelas kita. Budaya positif yang ada di kelas kita itu apa? Misalnya, satu, tidak datang terlambat. Itu budaya positif apa tidak? Mau bicara apa kalau siswa sering terlambat masuk kelas, tapi ketika dia punya resolusi pengen misalnya jadi orang sukses, kan untuk jadi orang sukses itu kan butuh disiplinan. Misalnya rajin belajar di kelas, artinya ini di kelas, ya kan? Maka saya minta satu kata atau dua kata keyakinan apa yang ada di dalam kelas ini supaya kalian bisa membantu mewujudkan resolusi tahun 2023 untuk kalian. Misalnya tepat waktu, tidak terlambat, rajin belajar di kelas, saling menghargai, saling menghormati, dan seterusnya antara siswa satu dengan yang lainnya. Jadi keyakinan di dalam kelas itu apa yang kemudian kita yakini bahwa proses budaya positif itu bisa membantu kita. Pak, misalnya Pak, tidak, saya 2023 semester 2 ini pantang terlambat misalnya. Berarti harus tepat waktu yang ditulis di sini. Itu ya, paham ya? Yang menjadi budaya dan budaya positif dan keyakinan kelas 10-11 ini. Nah, tapi ini karena ada untuk semua ya perwakilan aja. Ya. Atau kalian kalau mau legowo ngambil kertas kalian sobek, kalian tempelkan sini ya. Saya capek. Budaya positif yang di kelas untuk mewujudkan resolusi tahun 2023. Saya capek. Yang belakang ngambil kertas itu tidak apa-apa. Ini kan tidak cukup ini. Masuk bayar rajin bayar kas itu bagian dari skripsian. Karena nanti untuk akhir semester kan tuh hilang ya. Rasidu. Yang asli ditulis yang sudah selesai langsung ditambah di sini. Rajin membayar kas. Ayo. Mau kira berapa? Ada
Cepat. Ayo yang belum mulai. Saling mensupport. Ayo yang belum siap. Om belum om. Cuma kan 5 menit. Dari sambil. Sudah? Oke. Alah. Terima kasih. Ini 11 ini adalah satu impian kalian, keputusan kalian, terus kemudian apa yang ingin kalian capai selama tahun 2023. Terus kalau sebelah ini adalah keyakinan kelas, bagaimana keyakinan ini bisa menjadi budaya positif di dalam kelas kita. Terus kemudian ini bisa dilakukan, ini ada tetap tenang, ada rajin membayar kas, ada kemudian semangat belajar, ada selalu kompak, harus lebih kompak, kerja IG secara utama yang lainnya ada tadi saya baca ini. Semester 2 10 11 harus lebih solid ya. Sayang kalian banyak ini apa ini saya datang. Ya. Ini sebisa mungkin ya diimplementasikan di dalam kelas 10 11 ini untuk apa? Sukses bersama-sama di dalam semester 2 ini. Itu ya. Untuk itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aldila 10 11 ya. Pak Rozak selaku wali kelas kemarin kan mendapatkan informasi dalam pelaksanaan penilaian akhir semester. Mbak Adila kan ada catatan mencontek kan itu. Nah, mengapa Mbak Adila mencontek pada kegiatan penilaian akhir semester itu? Itu kan belajar kalau Pak. Nah, pas paginya tuh tak bawa buat coret-coretan, kalau kurang patus buat tataan juga. Nah, kenapa yang dibuat tataan itu yang dari belajarnya tadi malam, tidak kertas yang masih kosong? Nggak ada Pak di rumah. Nggak ada di rumah. Udah penuh. Nggak di rumah. Dan kemudian Mbak Adila tidak inisiatif tanya ke pengawas untuk minta kertas coretan itu gimana? Itu udah pas. Sudah pas. Nah, Mbak Adila sebenarnya tahu nggak tata tertib saat penilaian akhir sekolah atau kemudian tata tertib di sekolahan sendiri kaitannya dengan kegiatan mengetek itu tidak dibenarkan? Tahu. Nah, kalau tahu,
kenapa Mbak Adila masih menyontek itu? Kan saya pikir tidak bisa kan, misalnya bawa kertas yang baru dan seterusnya, bawa catatan itu mapel tersebut dianggap paling sulit atau bagaimana menurut Mbak Adila itu sendiri? Soal itu lumayan Tidak, maksudnya kalau Mbak Adila sendiri mapel tersebut waktu saat mapel menyontek itu mapel yang termasuk kategori belum bisa diikuti Mbak Adila pelajarannya atau bagaimana? enggak sih. Enggak, bisa mengikuti sebenarnya. Nah, Mbak Adila tahu kalau menyontek itu salah dan keliru. Nah, terus apa yang kemudian harapan Mbak Adila tidak ingin mengulangi kembali seperti itu? Apakah motivasi dan evaluasi diri? Tapi Mbak Adila mau berjanji tidak untuk tidak mengulangi kembali pada ulangan harian atau pada waktu yang lain gitu? Mau mengulangi? Enggak. Enggak. Betul. Nah, karena bahwa kegiatan menyontek itu enggak baik itu ya. Ya, mudah-mudahan jika ini setelah terjadi tidak akan menyontek, bisa diperbaiki kembali. Ya. Oke. Mas Noval, beberapa waktu yang lalu ada mata pelajaran dan Mas Noval tidak belajar di kelas, malah main basket di lapangan. Betul tidak, Mas? Nah, benar. Nah, terus apa motivasi Mas Noval saat pelajaran kosong, gurunya belum masuk, kemudian main basket di lapangan kelas? Sebenarnya itu gara-gara awalnya iseng kamar mandi, terus tiba-tiba nggak tiba-tiba juga di lapangan ada bola basket gitu. Jadi posisi bola basketnya itu dimainkan siswa atau pada waktu udah nggak ada yang main. Nah, lihat. Jadi kan posisi Pak Rozak masih sibuk ngurusin yang di sini. Jadi mumpung nggak ada Pak Rozak, makanya kami bertiga kemarin malah iseng main basket, Pak. Itu yang ngajak itu Mas Noval atau Lutfi atau nggak ada, Pak, nggak ada yang ngajak. Saya pertamanya main sendiri, tiba-tiba pada ngikut semua. Oh gitu. Jadi kamu sendiri, tapi kamu yang menginisiasi awal-awalnya. Oh, Mas Noval. Nah, terus Mas Noval tahu dan sadar tidak kalau ketika ada pergantian jam, terus kemudian gurunya belum masuk, atau kemudian main basket di lapangan? Sadar, Pak. Itu sebenarnya kalau lagi situasi seperti itu tidak boleh di luar kelas, Pak. Sebelum gurunya datang harus lebih baik di dalam kelas menunggu gurunya. Nah, berarti Mas Noval sadar dan tahu kalau bermain basket di saat ada pergantian jam atau jam kosong itu berarti keliru ya? Keliru, Pak. Nah, terus kemudian Mas Noval meyakini bahwa itu kan salah keyakinan. Nah, terus ada enggak Mas Noval niatan untuk tidak mengulangi main basket itu seperti itu lagi di jam kosong atau pergantian jam, atau mungkin karena itu kan bukan jam olahraga gitu? Saya sendiri sangat menyesali karena dari kegiatan seperti itu saya sudah menjelekkan nama saya sendiri gitu. Dan juga itu seharusnya hal yang sepele, cuma nunggu di kelas saja gurunya, tapi malah bermain di luar, dan imbasnya kan sangat kurang baik buat nama saya gitu di sekolah. Dan saya berusaha untuk tidak mengulangi lagi, Pak. Cuman sekali saja, insya Allah. Berarti sadar ingin tobat gitu ya, tidak ingin mengikuti kembali ketika nanti ada jam kosong dan seterusnya gitu, Mas ya.
sebab itu kan sebuah keyakinan yang keliru ketika ada jam kosong atau guru yang belum masuk kemudian tinggal main dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Rozak, calon guru penggerak angkatan 7 instansi SMA Negeri 1 Demak. Dalam kesempatan ini saya sedikit memaparkan bagaimana sih mengimplementasikan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Demak. Bahwa orang itu kadang berasumsi bahwa setiap hukuman itu mesti harus ada efeknya, ya kan? Maka ketika kita bicara hukuman, mesti kita mencoba bagaimana merubah paradigma dan mindset itu menjadi sebuah penghargaan supaya apa yang kita berikan itu lebih bermakna. Jadi tidak terus kemudian seseorang ketika menjadi sebuah hukuman itu menjadi satu efek jera, tapi harus lebih dari itu. Nah, di dalam slide Kak, wis terasa cerita-cerita langsung tulis Lin. Sip. Nah, oke, di lingkungan sekolah tentunya tidak bisa dilepaskan yang namanya sebuah ketidakdisiplinan, karena memang setiap anak itu memiliki kodrat masing-masing, sehingga setiap kodrat yang dibawa oleh anak itu akan berbeda. Nah, keberbedaan inilah yang kemudian harus menyebabkan treatment kita, sentuhan-sentuhan kita tentunya harus berbeda. Nah, bagaimana sih kemudian hukuman itu bisa berafiliasi dan bisa berkonvensi menjadi sebuah penghargaan, bukan sebagai sebuah punishment. Dan ini tentunya akan menjadi efek tersendiri bagi anak ketika dimanai sebuah punishment. Nah, kita ini bagaimana sih menghidupkan, menciptakan sebuah suasana menghukum tapi menyenangkan, bukan menghukum tapi menakutkan, kan gitu. Karena ini harus menjadi budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga menjadi PR sivitas akademik baik di lingkungan guru maupun lingkungan karyawan, mungkin lingkungan anak sendiri, bagaimana paradigma ini jadikan sebagai penghargaan, sehingga ketika menjadi penghargaan akan lebih mendapat sentuhan-sentuhan dari hati. Jadi bukan hanya sekedar sebagai satu rutinitas belaka. Silakan dari pemaparan, any question? Ya, saya tanya Pak. Ya, silakan. Hukuman apa yang sudah dilakukan di SMA 1 Demak? Yang tadi katanya hukuman sebagai penghargaan. Itu contohnya seperti apa, Pak? Ya. Kita penghargaan itu sederhana aja. Kita masih melakukan bentuknya apresiasi. Jadi kata-kata yang positif dan kemudian bermakna terhadap anak itu lebih bisa menimbulkan efek jera masa depan daripada dalam bentuk dalam bentuk fisik, misalnya push up. Kalau push up itu kan kemudian selesai, tapi kalau ketika menggunakan sentuhan-sentuhan positif melalui verbal, melalui itu mungkin barangkali akan lebih mengena daripada fisik tersebut. Kira-kira seperti itu. Cukup, Pak.